Oke, halo guys, jumpa lagi dengan K Podcast dan kali ini kita kedatangan tamu spesial ya. Ini adalah YouTuber terkenal yang sering ngebagiin cheat, kode, dan cara ngehack. Wah, parah ini. Om Halo Gaming guys, Jarum. Gue panggilnya apa nih? Gaming Jarum. Mas aja. Mas Gaming, Mas Jarum. Nama asli lu bukan itu, mau gue sebutin di sini nggak? Oh jangan, Mas aja cukup. Ya Allah, itu gamenya keren banget coy. Udah Resident Evil 8. Crack atau Ya ori? ini ada yang ori, ada yang crack. Cuman karena tema hari ini game tani, jadi saya pakai coba tes yang tani ya. Oh itu yang Tani. Oh Ini tani. lancar ya lancar. Lancar. Dari beberapa apa itu sebutnya tuh orang-orang yang coba katanya yang ori itu banyak masalah. Yang ori Tapi justru setelah problem. Tapi Wih, setelah banyak yang coba di tani user, katanya setelah Denvo nyilang tuh lancar habis. Makanya bingung antara main di ori atau di yang tani nih ya. Kalau yang wah, ori udah tamat sih, udah tamat yang ori. anjir Cuman nih gua. karena kepo aja karena kan lagi ngehits ya yang tanpa Denuvo itu apa Denuvo apa itu sebenarnya ya? Denuvo, Sorry, Denuvo. Denuvo Iya, ya iya. disebutnya anti protectionnya itu hilang. Jadi makin lancar katanya. Makanya saya coba lagi. Nah, ini jadi Gitu. menarik nih ya. Jadi lo itu sebenarnya Tani atau ori nih? Ah, kalau nanya begitu semua juga namanya tani mah cuma coba-coba bos. Kalau misalnya suka sama game itu, pasti gua beli orinya. Nah, tapi kan Sama dulu waktu zaman PS3 kita terkenalnya dari grup Tani nih. Grup Kaskus paling dimusuhi seantero gamer. masih hafal itu, masih ada jejaknya tuh. Iya, gila berapa kali ISO tuh gue di situ ya kan? Ya, Ya, sebenarnya harusnya tuh. ada satu lagi ya, Om Sugi ya, Raja Jav yang bisa gabung ke kita, Sultan yang game orinya mungkin udah jutaan kali ya. Itu banyak sekali itu, 30 Eh, tera dia. ori semua. Tapi jualan game bajakan. No comment. Gue juga dulu Cilok jualan. lagi. Dia juga misteri tuh orangnya. Ya ampun. Oke, jadi kita podcast kali ini akan ngebahas tentang keuntungan dan kekurangan dari bajakan dan ori ya. Lalu lo, Iya. lo bisa sambil main game juga dan bebas sih di podcast kali ini. Cuman mungkin displaynya saat ini masih Discord doang karena memang keterbatasan dari kemampuan PC gua saat ini. Sedih deh. Oke, untuk Oke. saat ini jumlah game Ya, ori lo ada berapa, bro? apa ini? Konsol atau PC? Ya PC lah PC ya, yang gampang biar relate sama gua. Ya, di Steam ya. Aduh, di Steam aku nggak tahu ya. Lupa ya. Tapi ada sih hampir semua game. Kalau di ID aku yang namanya sama ini nih kayak di podcast, mungkin ada Ah, beberapa favorit. Tapi kalau yang gabung sama misalkan saudara itu banyak itu sharing gitu. yang family sharing ya. Barengan. Ya, karena lebih enak patungan gitu bos. Hmm, oke. Kalau gue sendiri ini di ID gua yang utama itu ada 197 game. Nah, kalau ID yang gue masih di bawahmu. Wah Paling masa sih? 20 lah. Wah nggak percaya 20 gue. kurang, 20 kurang. Nggak percaya gue. Beneran 20 kurang. Kalau yang ini, kalau yang di sama sharing sama yang lain itu banyak. Ini, oh ini kayaknya termasuk sharing sih ya. Oh ini Hmm. termasuk sharing. Game gue nya sendiri ada berapa ini? Tapi nggak dimainin jujur, nggak Iya, dimainin. iya, iya, Beli iya. doang, nggak dimainin. Iya Kalau ada itu. diskon. Itulah kekurangan game ori kita. Oh enggak ya, yang gue punya 179 emang. Iya, Library gue gue sendiri tahu. 179. Kan ada di gua yang lu juga sharingnya. Iya, gila ya. Nggak Ini dimainin tuh, yakin gue. enggak. Dan hampir 80%-nya game free ya, game gratisan.
dan sisanya game diskon. Jadi kalau gue sendiri kemungkinan lebih bisa disebut pengepul game bajakan juga sih. Tapi kalau ada ori pun yang diskon pasti kita beli juga. Nah, Kita ini koleksi. menariknya. Belakangan ini gue malahan kalau main game, gue malas main bajakan. Jadi apa ya, kayak ada feel kayak kurang semangat gitu loh. Mungkin karena apa ya, perjuangan kali ya. Perjuangan mendapatkan bajakan itu kan mudah, apalagi sekarang ya kondisi internet kenceng banget. Terutama lo yang bisa sampai 100 mega ya kan. Karena gue masih 20 mega dan saat ini IndiHome lagi ngaco banget nih. Download speed gue cuma 300 kilobyte. Aduh. Wah, sedih. Ini salah satu curahan hati gamer IndiHome ya, selalu begitu, mohon diperbaiki IndiHome. Aduh, ya begitulah, cuman ya lumayan lah masih ada koneksi internet setidak, dan YouTube bandwidthnya tidak sharing dengan bandwidth asli, jadi kita masih berterima kasih lah untuk saat ini ya. Jadi walaupun internet lagi busuk, YouTube-nya tetap lancar. Dan kalau untuk game bajakan sendiri, yang gue masih mainin sampai saat ini apa ya? Paling game-game yang buat gue nge-review sih. Jadi kalau misalnya game yang gue mainkan secara sungguh-sungguh itu pasti ori. Tapi kalau game bajakannya gue pakai game yang untuk nge-review aja sih. Jadi misalnya ada game kayak Resident Evil 8 yang baru keluar ini, gue kalau misalnya gue pun download, gue akan coba buat ngetes laptop ataupun kartu grafis doang. Tapi kalau misalnya untuk game ori ya pasti gue akan pakai buat main game sesungguhnya sih. Iyalah, ada achievement-nya lah di Steam. Nah, Sayang. itu juga ya bisa dibanggain ya. Terutama ya gue lihat sih yang konsol sih itu lebih ngebanggain achievement. Kalau yang di PC sih kayak achievement ya buat nampang-nampang di Steam aja ya. Nah, kalau lo sendiri gimana lo? Kondisi lo saat ini gimana? Bingung mau main game apa, beneran. Semua ada tapi bingung mau main apa. Baik yang original atau bajakan? Semuanya. Bingung. Jadi main tuh gimana mood kalau lagi pengen main yang begini nih, yang tembak-tembak ya main yang begini, yang lagi ngehits aja, yang lagi banyak diincar, misalkan sama Tani user lagi ngehits Resident Evil, main Resident Evil lah, jadi pengen main gitu. Orinya ada tapi orinya nggak dimainin, main ini yang versi yang begini yang Tani karena keponya ya orang kan namanya pengen pakai cheat ya, trainer lah untuk nyoba sampai sejauh mana sih dan kelebihannya apa. Kita pakai trainer lah daripada pakai yang ori kena ban kan. Steam sayang cuma coba-coba buat review, buat coba-coba trainer, lebih baik makanya yang tani-tani gini, yang cracker gini. Jadi kita tahu oh kelebihannya di sini, kurangannya di sini. Dan kita juga bisa coba yang pengen kita nggak bisa coba kalau di Steam. Gue pengen nyoba pakai misalkan unlimited heal, unlimited kayak ammo atau semua senjata terbuka, itu kan enak gitu, nembak bosnya langsung mati kayak gimana sih endingnya gitu kan. Ya gitu, daripada kita harus greeding kan butuh berjam-jam karena nggak ada waktu lah, yang tahu sendiri ngedit video aja butuh berjam-jam sampai nggak jelas deh ya kan. Ya seperti itulah kalau youtuber itu biasanya sih ya kebagi-bagi sama bikin video lah, editing lah segala macam. Jadi waktu mainnya tuh memang ya susah gitu. Kalaupun ada streaming main pun ya itu pun di jam-jam tertentu, apalagi kalau misalnya bukan youtuber murni, dalam artian tidak sambil bekerja ya. Kalau sambil bekerja kan waktu kesita banget ya, harus bisa bagi-bagi guys. Ya itu iya sih emang. Sebenarnya juga ada faktor juga lelah ya. Kita udah terlalu lelah untuk main game. Jadi semangatnya udah nggak kayak dulu waktu zaman PS3 di mana setiap ada game baru pasti berusaha untuk ditamatin. Berusaha untuk main sampai level tertingginya. Sampai New Game Plus. Tapi kayak sekarang ya intinya story-nya aja lah. Asal tahu story. Bahkan kadang-kadang gue sekarang udah jadi gamer YouTube. Maksudnya bukannya gamer streaming online di YouTube, tapi gamer yang nontonin orang main game di YouTube. Saking udah malesnya.
Yang penting Jadi tahu ceritanya. iya, gue cuma pengen tahu, oh gitu endingnya, oke, gue udah tahu kayak Resident Evil 7 gue gitu, gue nggak mainin sampai tamat, gue cuma mainin sampai waktu itu gue mainin juga versi bajakannya ya, padahal gue dapet versi orinya waktu itu. Terima kasih banget sama Om Sugih waktu itu mendonasikan Resident Evil 7 untuk gue, tapi gue nggak mainin justru karena gue mainin yang Oh, versi bajakan. oh iya itu ternyata begitu. Jadi kadang aku dikasih juga tuh sama Om Sugi tuh, baik hati tuh, kayak Resident Evil 3 tuh. Nah ya, Cuma dicoba doang buat VGA, buat nah ngetes doang sejauh ya. mana benchmarknya. Tapi yang dimainin game sampai tamatnya versi Tani. Nah, itu dia dulu seperti itu, tapi kalau sekarang apa ya, pertama gue di rumah ini ada 2 perangkat PC dan kadang-kadang ganti-ganti laptop. Nah di situ kayaknya kalau main game Tani sekarang jadi nggak worth, karena pada saat gue pindah PC gue nggak bisa ngelanjutin save-an gue lagi kan, karena game Iya, Tani ngopi save-annya agak ribet dan kadang-kadang nggak kebaca ataupun ke lock. Jadi ya untuk mulai sejak itu kayaknya gue udah mulai fokus ke game ori deh. Tapi ya seperti yang tadi dibilang, game ori ternyata banyak masalah juga. Kayak semenjak ada Denuvo kan, itu beberapa game itu parah banget itu, yang bener-bener ganggu banget. Terakhir itu apa ya, game apa ya yang bener-bener berbeda banget performanya ya, selain RE8 ini, hmm, yang sempat masalah sejauh juga. ini yang masalah itu apa ya dulu lupa ya. Cyberpunk termasuk nggak ya? Enggak ya? Cyberpunk udah Oh, Cyberpunk bermasalah nggak kena dari Denuvo. bawaannya. Oh, dia dia Ya, dia free bawa dia. ya bawaannya aja udah masalah. Iya, tapi juga dia nggak pakai Denuvo itu. Nggak pakai. Karena dia day one kebajak. Tapi jujur jadi teman-teman yang gitu beli ori loh. Ngebelain game itu karena developernya disupport, tapi kenyataannya malah kayak gitu. Nah, jadi dari situlah udah pada kapok. Akhirnya Oh, nunggu dulu bajakan, kalau udah cocok baru dia beli. Rata-rata kebanyakan di kita seperti itu sekarang. Nggak mau terjebak 2 kali. Kayak gitu kan, ya. banyak yang retur, minta balik uang lah, gitu kan ribet juga tuh. Makanya Jadi, sekarang mah lebih baik wait sih aja. oh nggak pre-order game lagi nih. Nggak kayak dulu pre-order sekarang mah Iya. nggak bos. Gue waktu dulu sempat hype PO game itu game Horizon Zero Dawn. Wih itu dia juga saya PO bos. Itu karena pas harga PO-nya kan 150.000 tuh kalau nggak salah ya. Betul, betul. PO tuh gue di Steam. Dan ternyata emang itu juga kacau tuh performanya kan. Itu karena salah satu game Sony yang masuk ke PC, dan entah kenapa Sony itu masih harus catch itu dulu ya, tekstur dulu ya. Jadi dia lama loadingnya dan juga banyak stutter walaupun udah dengan VGA high end. Jadi agak kecewa tuh dulu. Dan lebih kecewa lagi di Epic ternyata harganya cuma 75.000. Aduh, sedih banget itu gua PO. Iya, jadi ya, makanya kalau aku buru-buru gitu. Itu Jadi padahal ya ada satu-satunya gue PO tuh. aku PO Gear of War 5 malah Apa? di PC. Gear of War 5 itu di PC aku PO itu. Oh, Gears of Wars. Iya, itu PO. Karena Ya. kalau misalnya porting PC itu biasanya kalau dari pengalaman dari Microsoft itu bagus gamenya ya. Nah, iya Ini iya. pengalaman ya, Ya pengalaman karena kalau misal. Microsoft basic konsolnya juga DirectX. Nah, makanya yang main game di Xbox terus ke PC portingannya pasti bagus. Makanya kenapa berani PO. Pas kemarin juga nyoba yang Horizon, Hmm, loh kok beda dari PS ke PC. Nah ini ada something masalah. berasa Makanya banget ada ya. berasa. Banyak Jadi starternya. game PS kan sekarang udah banyak yang hijrah ke PC nih kayak Nah, Days Gone. Kemarin sempat masalah juga tuh performanya. nah, Days Gone itu Horizon. gimana tuh? Bajakan sama orinya okean mana? Atau Kalau sama? sejauh yang dicoba sih nggak ada masalah kalau aku ya. Coba nggak ada Oh, masalah. Karena masalahnya berarti mungkin dari Sony-nya aja ya, developernya aja ya.
Tergantung sih memang dari developernya, dia portingnya seperti apa. Dan kan karena engine-nya kan beda ya. Hmm. Engine-nya dari si Horizon sama si itu beda ya. Aku nggak tahu tuh engine-nya apakah masih i4 atau memang udah i5 itu. Hmm. Tapi kan si Sony sendiri kan terakhir itu katanya mau ngedevelop game berbasis DirectX kan untuk PS5-nya terutama. Itu harapan kedepannya kayaknya emang dia akan masuk ke ranah PC juga kali ya Sony ya. Itu udah invest bos, ke Hah? Epic bos. Itu Sony itu udah invest ke Epic kan. Iya, makanya itu dia kan Iya. ngerekrut banyak pegawai untuk DirectX development kan, untuk Dia ngembangin udah DirectX beli. di game-game dia. Ya, jadi Dan si Sony itu udah beli salah satu developer, aku lupa namanya apa gitu ya, yang biasa porting ke PC itu udah dibeli. Jadi dia hmm, rencananya memang pengen portingan game Sony-nya tuh ke PC semua. Aku lupa, ada pernah beritanya kemarin tuh, iya, dia tuh iya. beli salah satu developer yang khusus porting-porting ke PC gitu, Nah, ke itu dia tuh. konsol. Nah, aku juga curiga apakah Bluepoint yang biasanya porting remaster Sony kan, yang game-game PS tuh kayak Metal Gear Solid, yang Hmm. HD version gitu kan, remaster. Terus Bluepoint yang kemarin tuh Demon Soul apa itu ya, yang terbaru ke PS5 itu Bluepoint kan. Itu Oh. beberapa memang bagus, lagi pasarnya lagi bagus sih kalau game lama di remaster atau di apa, di remake lah ya istilahnya. Itu pasti bagus. Makanya kenapa nggak dimunculin lagi? Mungkin strateginya begitu, game-game lama bakalan ada baru lagi. Sampai sekarang aja Naughty Dog dia mau nge-remake lagi seri Last of Us-nya yang pertama, padahal kenapa nggak lanjutin Last of Us 3 kan? Belum Mhm. bisanya kan? Karena penggemar Last of Us 1 penjualannya lebih tinggi dari Last of Us 2. Iya, ya Makanya karena banyak, kemungkinan banyak isu juga sih ya dari game-nya. karena dia mencontoh Capcom bagusnya. Kenapa Capcom laku loh Resident Evil 2, Resident Evil 3 remake-nya loh. Padahal versi PS1-nya kan tidak selaris yang mungkin kalau dari engine-nya, dari konsolnya kan beda jauh lah. Kalau Iya. misalnya penjualan PS1, PS2-nya lebih dari konsol yang sekarang kan. Ya, tapi masih dibilang profit itu. Makanya dia lanjut lagi kan Capcom kan untuk remake-remake selanjutnya. Nah, Hmm. itu disitulah peluang kenapa makanya seperti Naughty Dog di bawah naungan Sony itu instruksinya mungkin pengen remake. Kalau aku sih jujur nunggu Metal Gear Solid yang di remake, katanya isunya ada. Itu Metal Gear lagi di, Solid itu iya, Phantom Pain. yang keempat sama 1, 2, 3, 4 kalau nggak salah Oh, isunya. 1, 2, 3, 4. Iya, Yang aku Snake. pengen itu. Justru aku nunggu itu beli, mau di PC juga gue beli orinya itu. Oh, jadi itu PO lah ya. Belum ada bos, itu beritanya masih isu. Ya siapa Tapi katanya tahu. terakhir terakhir katanya isunya dikerjakan Blue Point, makanya aku nggak tahu tuh. Aku searching-searching ke luar negeri segala macam sih, katanya memang benar lagi di progress, lagi dikerjakan. Cuma yang jadi masalah, nah kemarin muncul berita yang bikin masalah. Karena kan Konami mah tipikalnya berubah-berubah ya isunya ya. Kadang Iya. A, tiba-tiba B. Ya kemarin aja PES tiba-tiba eh, bakalan bagus melebihi FIFA, malah jadi di free kan, jadi bikin free to play dengan sistem ya beberapa kayak namanya Master Liganya harus bayar lagi di dalamnya. Nah, aku takutnya gitu, tiba-tiba ada remake nih Metal Gear Solid, tiba-tiba instruksinya nggak jadi kan, kita nggak tahu kan. Jadi gimana? Makanya masih simpang siur sih kalau Konami, makanya nggak terlalu berharap sih game-gamenya kalau misalnya itu apa, berharap ada lagi remake-nya atau remasternya. Karena para Nah, time user juga kebanyakan mainnya di itu, di game-game judul-judul begitu. Kayak contohnya PES. Itu kan hmm, banyaknya tani user yang demen kan di PC, so iya, karena iya, sukanya mod, suka iya sih. modifikasi kayak ibaratnya mah pack-packnya ya, kayak apa namanya itu, lagu-lagunya, baju-bajunya. License-nya sih terutama ya, Iya, license pemain. betul. Jadi karena masih bagi mereka ada yang kurang apa, makanya mereka tambahin etonin itu namanya kekurangan jersey-nya lah atau segala macamnya, sepatunya dan macamnya kan mereka modif, bahkan malah jadi bisnis kan.
untuk rental-rental. Ya, seperti itu kalau tanding besar rata-rata di kita sih. Jadi alasan kita ngebajak itu sebenarnya untuk membuka ruang untuk modifikasi lebih besar sebenarnya ya kan. Iya. Nah, tapi ini jadi menarik juga nih ya. Secara industri sekarang memang game free to play itu lebih menguntungkan developer ya. Sebenarnya iya, untuk mengurangi tingkat pembajakan. Karena si Mengurangi Konami, tingkat pembajakan dan iya, juga habit manusia. Karena manusia betul. itu kayaknya lebih senang membeli secara kecil-kecil dibandingkan Tapi nggak membayar. sadar. Betul, Ya, daripada sekaligus. jadi kayak kita sekarang membeli game berapa sih? Satu game sekarang 700, 800 ya. Itu Juta. ya sejuta ya, game bahkan game RPG yang baru itu udah sejuta itu yang dari Capcom ya. Itu sadis sih kalau menurut gue sih, kayak itu juga nggak bakal kebeli. Dan gue akan mikir berkali-kali juga untuk PO game-game seperti itu ya. Dan apalagi dengan Sony memilih Epic kan untuk kerjasamanya itu kayaknya, Oh, bagus sekali tuh. kalau menurut lu bagus. Bagus. Jadi kau udah kebaca itu dengan dia invest di Epic, dia kan beli engine-nya tuh. Unreal. Biar, iya, Unreal-nya itu kan harus dipakai di PS5, Bos. Nah, Dengan timbal balik. oh berarti dia Eh, kerjasamanya bukan kerjasama sekedar jualan game doang ya, tapi dia juga kerjasama mungkin untuk pengembangan game pengembangan. kedepannya juga Iya, untuk si Unreal itu. karena Unreal itu lebih enak kalau porting-porting, lebih stabil. Dia bisa ke berbagai macam device-nya kan, Unreal Engine Hmm. itu. Timbang engine-engine yang mungkin pada umumnya game lain ya kan. Tapi Nah, kalau misalnya kenapa Unreal Engine yang diambil? Ya itu bos, rencana buat ke PC-nya itu bos. tapi secara Ya, konsumen gue prefer sekarang platform game ori itu adalah Steam loh. ya. Tapi di sini Epic juga punya power bos. Makanya kenapa sering ngasih Game. gratisannya gila-gila kan, bagus-bagus kan, kemarin Iya. GTA pernah dikasih, terus beberapa game juga bagus-bagus. Masuk Jurassic dan bla bla bla, banyak banget aku koleksi Epic yang nggak dimainin, cuma redeem doang kan. Tapi Iya. teman-teman semua juga di sini sama, cuma redeem doang. Bahkan ada yang diperjualbelikan ID-nya kan. Nah Ah, itulah, Epic lagi bakar-bakar duit bos. Jadi intinya mah ingin semua beralih dari Steam ke Epic dengan koleksi-koleksinya itu. ya Makanya sayangnya aja kenapa? Iya, Tapi Epic belum punya komunitas sih, jadi susah untuk kita konsultasi terkait masalah gaming gitu di dalamnya juga sih. mm, Itu yang koleksinya juga udah ah, sebanyak Steam. dan juga gue ada satu masalah sih sama Epic. Downloadnya itu juga kacau. Dia speed downloadnya itu lebih parah sih. Kadang-kadang buruk banget dia. Kadang nggak maksimal. Aku Iya, testing juga, misalkan punya speed 100 Mbps, dapatnya cuman 70, kadang 50. Aneh kan? masih Padahal mending. iya, nggak dipakai. Padahal. Tapi itu masih mending. Dapat segitu masih mending lah dibandingin di sini 20 Mbps dapatnya paling cuman hitungan kilobyte. Nah, berarti something wrong dengan sistem downloadnya. Nah, tapi di saat bersamaan dicoba di-download di Steam lebih stabil ya, karena Bacot. Ya, nah betul-betul. itu Steam mungkin apakah karena Steam servernya lebih dekat kali ya daripada Epic. Enggak juga sih, kayaknya karena memang aplikasi bawaannya sih. Karena Ah, downloader bawaan tiap tim sama Epic itu kan beda ya. nah, itu Karena dia aplikasinya juga ya. Aplikasinya Epic itu masih berbasis kayak web based deh ya. iya, jadi lebih berat kalau menurut aku ya, dari pemakaian prosesor aja itu kalau dilihat di taskbar itu Nah, lebih lebih besar penggunaannya buat Epic loh timbang Steam. nah itu dia karena Steam kan berbasisnya aplikasi. Semua menu udah ada di dalam sana, sedangkan Epic itu kayak kalau kita buka library pun dia akan connect dulu ke internet dulu gitu loh. Agak lama Ya, ini yang prosesnya. ya mungkin harus ada perbaikan ya. Kayaknya Nah, ya, iya. Mungkin dibandingkan dia ngasih game gratis, mungkin memperbaiki sistemnya ya. tuh. Kayaknya Dan Cup, tadi aku ngomong mic gua ke mute deh. Kalau ke kamu enggak ya?
Enggak sih, normal. Tapi kalau di recording aku kayaknya ke-mute. Jadi kamu Semuanya. kayaknya ngomong sendiri. Wah, kesian banget. Ah, nggak apa-apa. Suaranya gue minta aja dari kau nanti. Boleh, Jadi boleh. videonya nanti tetap pakai aku kalau di channelku. Gampang. Itu. Anjir kamu mute anjir mic-nya anjir dari tadi Di ngomong OBS kayak ya? robot. Di Hah? OBS ya? Di OBS-nya. Kalau di kamu nggak? Ini OBS rekaman aku. Enggak, Tadi ke OBS. mute ya. OBS dong. Aman sih, ini monitor mic-nya aman. Iya ini kalau setting record biasanya kan di audio mixer ya. Jadi Nah, si mixernya nggak masuk mic-nya karena aku mute silang. Tapi kalau di kamu masuk suaranya karena kamu ngaktifin recordingnya. Nah itu. Ini kemarin aduh aku juga bilang, ada yang salah, feeling itu ada yang lupa apa. Oh iya recording. Waktu bikin video itu kan aku nggak pakai suara ya. Aduh. Baru nggak aku. Berapa 25 menit anjir gak ada suaranya. Gila. oke deh, ya, mantep lah, nggak masalah lah. Ya bisa di matching ntar suaranya. Bisa. Balik lagi nih ke game ya. Kalau misalnya tadi lo bilang game remake ya, Metal Gear Solid yang bakal lo incer banget. Kalau gua apa ya, Final Fantasy 7 udah keluar tapi belum gue mainin sih, gue lagi nunggu versi PC-nya. Tapi kayak gue nggak bakal PO karena mungkin harganya kayak Sony udah mulai ngasih harga itu udah gila ya. Sejuta bos. Hah? Sejuta bos. Iya, Days Gone aja, aduh, Days Gone sempat murah, sempat 200, tiba-tiba sekarang udah 600. Iya. Yang PO duluan beruntung itu. Ya mungkin ada yang PO yang beruntung kayak gitu. Tapi kalau misalnya nih Metal Gear Solid keluar, lo berarti PO nih ya? Oh pasti bos. Ini kan Pasti. idola bos. Game-game bagus ini tuh ada sejarahnya. Jadi Hmm. kenapa harus beli? Kalau misalnya sebagai penggemar kayak kan orang-orang tiap orang tuh kan punya fansnya sendiri ya. Kayak Hmm. gue suka game ini pasti gue koleksi ya. Tiap orang beda-beda kan. Kalau aku lebih condong ke sini sih makanya pasti aku beli. Metal Oke. Gear Solid 1 sampai 4. Aku ada orinya dari PS1 sampai PS5. Ya, PS5 nggak ada, PS4 ada. Metal Gear Solid 4 itu gue punya orinya tuh dulu tuh. Iya, Blu-ray-nya gua ada semua. Iya, karena Set pas beli PS3 gue dapat. dapat bundlingnya itu buat jadi CD pancingan. Gue pertama kali beli PS3 kan harus ada disk tuh di dalamnya kan. Iya. Karena belum Nah, ada Multiman dulu mah. belum. Jadi harus ada emulasi dari disknya. Ya emulate disknya ya kerasa banget tuh. Jadi Iya. apa? Legend-legend yang dulu sering main Kimio 355, 341 sampai True Blue jadi ganjilan pintu ya kan sejarah-sejarahnya itu. Aduh. Tapi setidaknya gue beli True Blue lah, lumayan lah, bisa bertahan setengah tahun lah. Oh, gue beli juga tuh, tau gitu muncul langsung 355 Kimio asem. True Blue gue beli di 3.41 loh, gue masih hafal itu, gue simpen. Tapi Pas dulu tuh sebenarnya lo gimana? ngebajak dulu PS, lebih tertarik ngebajaknya atau main gamenya? Nggak lebih banyak koleksinya sama coba-coba. Iya, berarti tertarik download gamenya terus ngetes jalan nggak ya? Ya, Terus udah itu cari nggak misalnya dimainin. nggak jalan, cari cari caranya, browsing-browsing Ya, ke web luar. ya. Kalau aku lebih suka tipikalnya gitu, jadi hanya download, coba, wah ada masalah nih, gimana caranya biar nggak ada masalah? Hmm. Oh iya udah, oh kayak gini. Karena kan di forum dulu kan banyak yang ada masalah. Oh pakai ini bootnya pakai ini, pakai ini, pakai ini. Jadi cuma gitu-gitu doang, di mainin juga nggak tamat. Itu kan semua Nah, hampir 3.000 judul ya. Nggak tamat berapa judul? Lupa aku 1000-an lebih gitu ya. Tapi ada beberapa yang tamat yang memang game disuka kan kayak Final iya, Fantasy, game-game sama. tertentu gitu ya, itu pasti tamat. Kalau game-game yang nggak tahu biasanya cuma coba-coba doang. Tapi dikoleksi karena biar tenang di hati. Nah, apalagi kalau lagi pas diskon ya. Oh iya. Kalau ori Aduh. sih, tapi sekarang semenjak dari dulu ngerasain kan ya namanya main offline, bajakan.
dari konsol-konsol dulu kan sampai PC zaman dulu kan jadul belum ada Steam loh dulu ya, zaman dulu banget ya, Iya. belum ada, hanya ada fisik disk kan, itu Fisik yang disk pakai aku serial number ya. koleksi. Iya, itu aku sampai koleksi, beli loh itu dulu. Karena bajakannya pun pakai serial number, gila ya. Yang Iya. kopian-kopian gitu di warnet kan disk 25.000 game-game baru karena belum ada Steam. Jadi dia dikasih ini itu disknya mahal dulu. Berapa ya gue lupa, 200.000 lebih gitu. Zaman dulu beda sama sekarang Itu yang 200.000 lah. bajakan. Yang ori, tapi Oh gamenya iya. jelek. Hanya game kayak balapan-balapan gitu. Tapi kalau Nah, yang mau yang bajakannya ada 25.000 dulu tuh. Itu udah ya. bagus, pakai serial number. Tapi serial numbernya tuh buat masalnya gitu. Temen gue bisa pakai serial itu juga, jadi Nah itu serial dia. numbernya aneh ya beneran, serial number game zaman dulu tuh kayak dipakai masalnya, kodenya Sebenarnya sama. ada triknya mereka. Ada yang harus DVD-nya atau CD-nya harus ada di dalam Ya, drive-nya. ya, tapi Tapi di copy loh, ada di clone. bajakannya juga sih, no CD Iya, gitu. makanya bisa dibajak juga kan. Akhirnya dari itu main kesini Gue akhirnya dulu game bajakan pertama gue di PC itu The Sims deh. The Sims pertama. di SIM 1 ke di SIM 2. Oh iya di SIM 1 yang The Sims dua 1. dimensi. Iya, Dua dua dimensi Windows dimensi. 98, Windows Millennium ya dulu. Oh, Masih Millennium. Millennium dong. Kan tahun 2000. Ya, Windows ME, ME. Millennium Ya, Edition. aku ngalamin aku itu dari semua seri Windows aku ngalamin. Bahkan dari DOS juga ngalamin. Nah, itu game pertama gue tuh. Dan gue kalau beli game The Sims itu misalnya pakai DLC-nya, itu nggak ada satupun yang berhasil gue install. Hmm. Entah kenapa, udah diinstal dan mau dijalanin nggak bisa. Kan dulu kalau bukan DLC Ya, ya, expansion pack kan namanya ya. expansion. Oh iya, Iya, kan isi. ada ekstra kayak misalnya bisa Wah, nambah barang atau apa. Itu nggak pernah berhasil. iya. Ini semua seri The Sims gila ini. Ini semua seri The Sims Iya, parah ya. keren itu. Ini gue dulu punya ini semua ini serinya, di sini gue koleksi. Tapi bajakan. Dulu kerasa karena memang belum ada penghasilan dulu kan hanya dari uang jajan ya, dari uang Iya. jajan sekolah gitu tuh dikumpulin cuman buat beli ginian hanya bisa mampu. Tapi setelah kesini ya udah punya penghasilan ya otomatis aku beralih ke ori buat koleksi bos. Jadi aku beli ori kesini. Dulu sih aku akuin masih main kok yang tani-tani user kok wajar lah namanya orang coba-coba kan. Hmm. Kesini aku beli yang suka ini pengen beli orinya ada perasaan ingin support developernya kan ucapan terima kasih karena dulu gua masih pakai bajakannya Nah, dan lagi itu benar iya tuh. Kita berterima kasih karena gue juga di sini ngebeli beberapa game kayak Square, gue beli game Final Fantasy-nya, Final Fantasy 7 yang klasik ya. 7, 9, Final Fantasy terakhir gue beli Final Fantasy 10-nya. Karena ya gue menghargai dan memorable banget sih buat gue game-game iya itu. karena dulu memang belum mampu ya maaf developer saya mainnya tani user tapi sekarang karena memang ada bisa lah ada penghasilan ya aku beli gamenya karena aku suka juga aku beli jadi aku simpen walaupun gak dimainin lagi ya setidaknya sebagai pengganti dulu nyewa lah ya Iya, gue belum mampu dulu ibu beli deh sekarang gue support atau ngurangin dengan dong. iya dengan kita support mereka dia beli lah ya otomatis dia bikin produksi game baru lagi kan nah itu Nah, sih tujuannya kalau misalnya nggak disupport nanti dia nggak bikin lagi kan ya kita ini juga sih kehilangan. bikin mereka ke depannya oh ya ternyata marketnya lumayan ada loh di sini sehingga kita bisa lanjut produksi untuk di misalnya di PC kayak Sony sekarang tertarik untuk merilis game di PC karena marketnya udah mulai banyak kan Oh, iya. dan gue lihat juga di beberapa grup kita itu yang PC gamer itu rata-rata sekarang emang udah beralih ke ori sih yang Iya. menggunakan bajakan kayaknya udah hitungan ya dikit lah ya. Ya lebih banyak ke ori gamer. Beda sama zaman dulu ya. Zaman dulu tuh mau beli ori susah ya. Jujur. Susah ke Beli kasetnya susah. nyarinya susah. Susah. Mau nggak kayak sekarang ada Tokopedia, Allshop atau yang lain Orange atau yang baca segala macam Allshop ya. Nah, itu Kan juga mudah membantu kan? ya. Ya Ya, dulu itu tuh nggak ada membantu. bos. Mau apa buka
gue masih ingat buka apa berniaga.com dulu tadi gitu ya. Terus Ah, apa yang aneh-aneh gitu kayak OLX oh, gitu kan OLX, OLX. masih terlalu luas kan, sebelum OLX itu ada kan kayak Iya. berniaga.com, terus apa toko apa gitu segala macamnya kan, banyak ya brand-brand lama yang sekarang diakuisisi OLX kan. Ah, Itu tuh dulu transaksinya lewat itu kan, COD-an. Tapi itu pun bekas gitu. Mau nyari yang ori itu harus datang ke toko mesen dulu PO, tapi itu pun jelas harganya nggak transparan kan, di iya, iya. markup. Nah, itu susahnya di situ, makanya kenapa anak-anak zaman dulu yang sekarang udah pada gede nih ya, itu Ah, ngerasain zaman dulu tuh banyaknya main bajakan, dijamin pasti mainnya bajakan. Karena iya. susah akses untuk dapat orinya itu. Dan Hmm, internet pun zaman dulu tuh tidak sebagus sekarang. nggak bisa. Susah bos, harus ke warnet itu pun 512 kbps. Karena Download game bisa nggak Steam ya. kelar-kelar itu. Iya, logikanya Steam, gue nggak tahu Steam rilis tahun berapa sih. Gue juga lupa nih kayaknya. Steam sebenarnya rilis tahun berapa sih? ID Steam gue tuh 6 tahun ya, nggak masalah. 6 tahun, 7 tahun, nggak tahu teman-teman yang lain mungkin rilis Yang 10 pasti sih tahun. kalau gue Steam yang tampilannya udah agak modern sih. Yang zaman dulu banget Iya. yang masih web base itu gue nggak nyoba. Nah, gue nggak ikut karena memang belum belum tahu dunia kayak gitu kan. Jadi Itu nggak tahu. zaman-zaman Dota pertama itu. Ya, jadi karena aku memang nggak tahu. Belum merasakan zaman itu karena internet pun susah dulu. Iya. Nah, sekarang ada, dipermudah dengan beli dengan harganya pun terjangkau, kadang ada diskon lah. Makanya kenapa orang-orang sekarang tuh banyaknya koleksi begitu bos, nunggu diskon beli, setidaknya itu memang budaya lama yang memang udah bajakan tani-tani dulu sering nggak bagus lah ya, dalam artian banyaknya yang pakai gitu. Tapi kesini banyak juga kok user ori yang memang lebih suka yang ori gitu koleksinya. Tapi ada Hmm. juga diakui yang memang coba-coba doang kan user itu. Kalau misalnya ada online-nya pasti dia beli orinya di Steam karena main sama teman-temannya, nggak mungkin dong hanya main offline doang gitu kan, nggak Iya. asik karena bosen nih. Nah itu bos kenapa, makanya GTA nih ya, contoh GTA dari tahun 2013 sampai sekarang udah berapa tahun itu di remake, di remaster lagi gitu lah ya. Remaster bukan remake deh. Remake ya, remaster ya. Di remaster tuh nggak habis-habis kan, malah laku terus. Bahkan Ini kayaknya bukan di remaster, itu cuma versi PC dirilis di konsol lagi. port, iyalah ibaratnya mah versi PS3 awal tuh ya, di porting semua ke PS4, PS5 sampai PC segala macam, Xbox dan lain-lain ya. Karena masih engine yang lama cuma dihalus-halusin. Itu komunitasnya nggak mati dan orang-orang bajakannya ada loh. Tapi kenapa orang nggak mau main bajakan? Karena Hmm. ada feature yang dimana itu bisa main rame-rame online. Nah orang ngincarnya itu, makanya kenapa belain beli ori di Steam, Hmm. beli ori di konsol, ya itu buat kesenangan bermain bersamanya. Bajakannya ada yang main, ada cuman beberapa, hanya nyoba untuk gameplay namatin single player, udah itu dia beli orinya untuk main multiplayer. Iya. Itu kenapa nangkannya, kenapa GTA tuh pakai nggak ada info tuh Rockstar, coba tanya. Iya, kayak si kalau misalnya Om Sugi ada nih, mungkin dia kalau untuk GTA lebih pro bajakan kali ya, karena dia suka ngemod Dia GTA-nya. modif ya. Dia modder GTA yang sangat aktif sekali setiap upload ke Facebook. Iya. Nah, itu juga ya berarti pergerakan dari internet yang makin cepat dan juga akses yang mudah untuk mendapatkan game ori yang menyebabkan sekarang lebih banyak orang yang pro dengan game ori ya, walaupun memang game bajakan masih ada, tapi kalau jatuhnya kayak sekedar mau buat coba atau ya karena memang nggak ada dana sama sekali mungkin ya. Itu salah satunya bos. Tapi kalau kayak kita kayak lebih ke arah coba sih sekarang ya. Hanya sebatas coba kepo kan sejauh Nah, mana stabilitas dari gamenya tanpa anti pembajakan. iya. Sedangkan untuk main game udah ya ori pun kayaknya sudah kurang ini ya, kurang Makin heboh lagi. makin kesini tuh sebenarnya gamer tuh kalau di kondisi gini dia wait sih loh, nggak kayak zaman dulu ppkm gitu kan, lagi covid ya. Iya. Wow itu tuh gila-gilaan beli game tuh loh. Lo lihat di sih story-nya tuh, story pembelian gamenya. Pasti kita kan rata-rata lebih mikirnya ah beli aja, beli 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 gitu ya. Tapi sekarang tuh developer juga mikir-mikir mau rilis game.
ya kan? Makanya Heeh. banyak yang di-delay kan game-game bagusnya kan. Ya Contoh karena aja nih, contoh karena kayak memang Covid PS5. juga sih. Ya, karena takutnya penjualan nggak maksimal, karena ada kebutuhan primer lainnya, ya kan? Heeh. Contoh aja PS5 kayak Horizon Zero Dawn-nya kan ada lanjutannya tuh, Horizon kedua ya. Nah, itu nggak jadi rilis tahun ini. Kayak Gran Turismo-nya nggak rilis tahun ini, God of War-nya nggak rilis tahun ini. Karena beberapa pertimbangan. Ya itulah, di satu sisi kekurangan stok PS5. Nggak semua dapat, nggak akan maksimal penjualan gamenya kan, sayang kan. Baik Iya. dimundurin. Terus ada beberapa kayak di PC apa yang diundur, lupa aku. Game-game yang diundur yang memang karena kapasitasnya juga nggak semua uh, jadi kebutuhan primer, makanya dia pilih-pilih sih, pilih-pilih tanggal sih sebenarnya, Heeh. pilih-pilih tanggal hari libur summer gitu ya, segala macam hari Yang libur panjang. Iya, dia pilih-pilih, pinter loh itu developer. biasanya sih akhir tahun. Iya, karena berhubung dengan diskon juga ya, jadi kita juga pasti beli kan. Jadi Iya. itu pinter juga strategi marketingnya sih. Iya sih ini juga Oh, kabarnya sih dari salah satu website nih ya gue baca di Newzoo ini pembelian gamer ini yang meningkat sih ya semenjak tahun 2019 sampai 2021 ini. Ini udah kurang lebih 8% ya pada peningkatan dari market share-nya si gaming ini. Dan oke sih kalau menurut gue sih untuk kedepannya kita membeli game secara ori. Tapi sebenarnya sih mungkin ya karena Indonesia sekarang kan dianggap marketnya ini udah sama nih dengan luar ya. iya, Harga-harga gamenya udah setara dengan harga game di luar. Itu sebenarnya sih agak mengecewakan karena income di kita kan nggak sebesar di luar kan ya. harusnya. Harusnya kita mungkin masih setara Argentina harusnya. Nah, itu baru mau ngomong Argentina ini murah kan. Nah, tapi kemarin lo pada sadar nggak yang pada dikena ini semua? Kena deportasi semua user-user Steam Argentina yang tinggal di Indonesia. Iya. Yang Itu ketahuan di Indonesia ternyata kena deportasi semua. walletnya ini ya, udah nggak bisa ya redeem Walletnya selain jadi ini. nggak bisa dipakai. Oh iya. Aduh, kesian banget itu. Gue sempet pengen nyoba itu. Aduh, gimana ya caranya gitu. Tapi pas gue pikir-pikir, ntar jadi masalah, ntar ke band, ntar gue kehilangan progress game gue segala macem. Jadi di Kayaknya, retur ya, apa? Di sisi setelahnya di retur duit, udah beli nah game di retur, nggak tahu di itu reject. di retro apa nggak tuh yang kemarin pada Nah itu dideportasi nggak atau tahu tuh gamenya aku. masih jadi hak milik ya? Tapi Aku kalau belum nggak pernah salah ada coba. beberapa yang nggak bisa dimainin deh jadinya, Nah itu terutama yang online ya. kena region lock berarti. Ya, kayaknya deh. Bener nggak? Kayaknya ada beberapa game yang bermasalah jadinya karena kita pindah negara seperti itu. Ya intinya sih progresnya ke depan sih udah bagus, udah oke lah ya untuk kita. Jadi kalaupun ada debat ori bajakan lagi, kayaknya sih udah nggak ini lagi ya, nggak menarik lagi sebenarnya di grup ini ya. Iya. Karena Justru harus ada bajakan, jangan nah, hanya ori. iya. Kalau ada bajakannya sebagai evaluasi. Ini Hmm. tuh ada kelemahannya di sini, gitu. Jadi harus diperbaiki di yang orinya. Jadi jangan sampai hanya dengan ada orinya kita nyesel kan udah beli orinya kan. Nah, iya. Lebih baik coba dulu bajakannya. Oh iya bagus, saya beli ori. Gitu. Ya teman-teman gue semuanya pada beli ori kok, walaupun dia nyoba bajakan tuh tetap beli ori. Makanya Iya. aneh gitu juga. Loh kok Hmm. masih dibeli? Aku kadang nanya ke temanku tuh, dia Sultan salah satunya. Dia Sultan, dia punya semua game Steam-nya tuh sampai 700. Level dia udah tinggi ratusan. Dia tuh ID Steam-nya lumayan banyak lah ya. Dia udah level tertinggi lah ibaratnya di Indonesia salah satunya gitu ya. Urutan keberapa nggak tahu lah. Tapi dia suka nyoba-nyoba game bajakan. Pas aku tanya, mau dibeli orinya? Iya. Lah kenapa dibeli? Kan udah ada bajakannya. Karena ngomong gitu. Enggak Hmm. lah, aku tetap beli ori. Loh, sampai segitunya bos. Terus ada kadang temanku yang bilang, bajakannya udah muncul gitu ya. Ah, Yuk, enggak ah, gue mau beli orinya aja anjir.
Dia mau beli orinya aja. Jadi masih ada loh orang-orang yang menghargai developer yang beli ori loh. Padahal teman-temannya udah ngajak, udah bacakan aja bos. Enggak, dia beli ori, gila. Bener. Walaupun udah tamat. Tapi, iya, tapi tipikalnya dia tuh pinter juga. Pinternya apa? Ah, ini ori beli nunggu diskon pas ini. Nunggu diskon pas ini. Jadi sambil nunggu diskon, nggak salah kok. Emang nggak salah kan ya nunggu diskon kan. Toh nggak diburu-buru amat main game juga kan santai gitu. Ya udah tipikalnya, karena tipikal dia gamer mah santai, nggak harus dikejar-kejar tamat dan segala macam, tapi dia beli ori. Dan aku lihat cek ID-nya, oh emang banyak sih game tapi nggak dimainin. Pas gue tanya lu mainin semua nggak? Enggak. Cuman koleksi. Ya itulah rata-rata dilema di kita tuh, beli ori nggak dimainin, tapi dicoba-coba bajakan. Bahkan kadang-kadang nggak diinstal sama sekali. Iya, cuman sebagai koleksi doang, sebagai apa? Penyejuk hati ngeliat Steam, wis gamenya banyak sekali. Game-nya banyak sekali tapi tidak dimainkan dan tidak diinstal. Bahkan ditulisnya di sini nol Progres, no progresnya progress. cuma 0. Nol install aja belum. Tapi ya itulah, mudah-mudahan sih kedepannya pasar gamer di Indonesia makin bagus ya, terutama dengan banyaknya game lokal yang masuk. Kayaknya sih kita harus support developer lokal juga sih, walaupun Tentu. Kayak contoh itu yang horor-horor Indonesia apa tuh, lupa. Aduh, itu yang apa? horor apa itu namanya? Yang horor Indonesia yang anak sekolah pakai foto cepret-cepret Ya hantu sih. kan, niru. Walaupun Dread Out. Niru-niru kayak Fatal Frame gitu kan. Tapi ya nggak Ya, masalah. Wong temanya begitu, tapi tetap aja bagus karena konsepnya konsep Indonesia kan. iya. Di temanya. Tapi tetap dibeli kok. Yakin gue juga beli ori yang kayak gitu. Karena dengan kita dukung dia beli, walaupun harganya 100.000, 200.000 segitulah, nggak kayak game-game luar kan sampai 700 gitu ya, nggak sampai segitu. Tetap kita beli, dia kan munculin lagi series kelanjutan ya kan. Nah Nah, gitulah, dengan kita beli gitu tuh otomatis series ke depannya itu banyak, dan akan mungkin akan berlanjut. lebih bagus, lebih baik dan Kan dari duit penjualan itu kan investasi juga kan. Beli iya. engine-nya yang lebih bagus, beli PC-nya dia lebih bagus, developernya juga bahagia, jadi kan bikin gamenya bagus. Coba kalau Dan nggak juga disupport. ini ya, dengan perkembangan market game indie juga kayaknya makin menarik juga sih dari game-game lokal kita. Iya bagus, cuman kurang sponsor dari dulu doang. Iya, kemarin kayaknya ada beberapa game indie yang cukup menarik sih. Cuman ada yang beberapa yang memang mengecewakan sih, kayak Parak Kacekuk, kayak apa sih? Parakcuk ya. Para kacung ya, para Iya, kacung. itulah. Ya Itu aku katanya coba agak dulu. sedikit mengecewakan karena prinsipnya sih kayak game bully zaman dulu ya, game PS3 ya. PS2 Ya, bully. Cuman apa ya, engine-nya kurang bagus mungkin, ataupun memang secara gameplaynya masih kurang. Tapi ya maklum lah, maklumnya aja bos, masih baru bos. iya, tapi kabarnya sih dia dapat dukungan juga ya dari developer luar sehingga di remake lagi kan game ya. Oh iya, saya Oh, berharapnya finalnya aja dah. Saya tidak mau berkomentar. iya, mudah-mudahan sih ya kita bisa berkembang lah dengan jadi lebih baik. Dan Ya, kasih tahu teman-teman juga sih, sebenarnya dengan beropini seperti ini di podcast bukan berarti menyudutkan salah satu pihak ya guys ya. hmm, Ini hanya pendapat pribadi. Kalau yang ada salah, mohon dikoreksi guys. Kalau misalnya ada yang benernya, ya mungkin itu masukan buat developernya agar jadi lebih baik guys. Bukan berarti kita di sini ngobrol tentang bajakan atau tentang developer atau tentang ini banyak jeleknya ya. hmm, Tapi itu bukan berarti kita menjatuhkan, bukan. Kita nggak, tuh kita sebenarnya kita hanya nggak menghakimi juga orang yang iya, masih kita sampai sekarang ngebajak. berdiskusi, kita Iya, berdiskusi di sini. Jadi kebanyakan juga dari teman-teman kita pengalaman mungkin seperti itu, tapi kedepannya juga dia ada perubahan. Jadi ya iya, memang di sini nyata fakta gitu, bukan berarti yang dibuat-buat gitu. Karena yang kita alami dari sekian tahun perjalanan kita bermain game, ketemu teman-teman yang dari karakternya A sampai Z itu kita tahu semua gitu kebiasaan mereka, bahkan sampai main game online bareng juga kita tahu sejarahnya dia gimana gitu. Jadi iya, perkembangan game-game sekarang tuh ya kita tahu juga karena kita lumayan cukup lama berkecimpung di game ya, dari iya, zaman SD mungkin ya, dari iya. zaman yang jadul-jadul retro tuh.
Ya kita Gua tahu dari gitu. TK lah. Nintendo Game pertama. Boy, Game Boy itu yang kecil tuh ya. Game Boy tahun 1980 berapa ya. Game Boy di SD. Yang di itu yang disewain pakai benang itu yang dibayar 100 perak gitu kan. Iya. Sudah 5 menit habis udah gitu bayar lagi. Nah ini Tapi ada gue terakhir pernah ngeliat rental Game Boy kayak gitu, tapi yang direntalin sekarang udah Nintendo DS. wow, aku belum lihat yang itu. Itu canggih banget. Zaman dulu nggak gitu bos. Gue mah yang zaman cowboy terus apa yang tembak-tembakan perahu tenggelamnya apa namanya gue lupa. Yang 2 dimensi hitam putih ya. Kotak-kotak Tetris yang gitu-gitu tuh. Masih yang gitu. Kayak tali disewainnya 100 rupiah bos. Iya, Dulu. pernah itu gue Buset. ngalamin kayak gitu. Itu game ori yang pertama kita kali. Ori itu nggak ada bajakan itu ori. Tapi Ori, zaman cuman dulu juga gue aneh ya zaman dulu kenapa yang kayak Nintendo Sega itu termasuk ori atau enggak ya? Yang masuk ah masuk ke Indo ya. Soalnya itu aku tahunnya itu KW ternyata. Aku dapatnya anjir KW bukan ori. nah iya, Belum. dari zaman Nintendo itu ternyata udah banyak yang KW. Iya. Terus jujur waktu Super Nintendo gue main pakai sistem disket. Jadi Wow. bajakan otomatis. Karena ada expansion pack ya, expansion slotnya kan tuh buat Nintendo, Super Nintendo kan. Nah gue itu pakai yang mode disket, jadi loadingnya lebih kenceng, Oh, terus juga berarti zaman dulu udah ada ya ya udah. sebenarnya. Jadi gue kalau misalnya dibilang ngerasain bajakan ya udah dari zaman Nintendo kita udah ngerasain. Hmm. Tapi Tapi ya, sebagai pengalaman ya karena dulu ngerasain gitu, pasti sekarang pengen beli ori. nah, Itu perasaan yang nggak bisa hilang. nah itu dia juga dulu zaman Sega, gue beli game ori. Dan itu mahal banget kan dulu kan, dan rasanya wah gila, game ori disayang-sayang, kagak dimainin juga. Gue hilang-hilangan gue koleksi zaman dulu banyak banget ya. Wah udah Waktu nggak tahu masih kemana SD. sih. Aduh, gue sayang. Kalau gue simpen dari dulu itu, gue rapiin. Itu kalau gue jual sekarang kayaknya harganya berkali-kali lipat. Udah mahal. Sayangnya dulu itu aku jorok gitu kan. Jadi udah main kemana, simpen di mana. Jadi Iya. hilang gitu. Kadang ada teman gue nih kalau nonton nih ya. Temen gue kalau nonton di YouTube balikin kaset-kaset gue yang dulu lu pinjem. Udah dibalikin anjir. Zaman gue masih SD itu banyak yang minjem. Kasetnya nggak pernah balik semua anjir. Oh kalau temen lo gitu ya, kalau temen gue yang nonton video ini, sorry ya kaset yang gue pinjam waktu dulu hilang. Anjir. Terbalik itu. Gue inget banget sampai sekarang game Teenage Mutant Ninja Turtle yang kedua kalau nggak salah ya. Itu gue nggak tahu di mana itu sampai sekarang. Itu legend itu. Itu aku juga suka itu kura-kura ninja. Iya itu yang di Sega itu. Aduh, yang Yang nyesel. ada 4 karakter ya. Si 4 itu karakter. Yang dia di dia remake, baru di remake juga tuh di PC sama PS waktu itu. jadi konsepnya dia kayak ini ya, apa namanya? Bart Knuckle gitu, 2 dimensi Hmm. nonjok-nonjok. Iya, yang ada Iya. stage di ini naik jet ski dia di Hmm. God. Gue inget banget Iya. itu. Iya, itu gue udah tamat itu. Iya. Bela-belain gue main itu tuh dulu. Kalau nggak Temen salah yang gue. tamatnya ada robot-robotnya ya. Hmm. Hmm. Yang pas kita ngelawan robot sampah itu. Tuh. Ya, itulah pengalaman kita. Jadi podcast kali ini kita sebenarnya lebih karena ngebahas pengalaman ya, pengalaman kita ngerasain game bajakan dan kenapa kita mulai mainkan game ori dan juga kenapa masih kita menggunakan beberapa game bajakan. Itu semua ada alasannya sih. Tapi intinya sih kita support Tetap aja sih. kita tetap menghargai developernya dan koleksi beli Iya. originalnya. Kalau Walaupun kita nggak suka gamenya ya, ditampilin. kalau kita suka gamenya, kalau bisa kita ada duit, kita support Beli. bagaimanapun Hmm. caranya, ya kita usahain untuk beli ya. Menunggu diskon, walaupun nunggu diskonan gitu, ya nggak apa-apa. Yang penting kalian beli. Itu ya. Ya. Iya. Oke, mungkin sekian dulu ya untuk podcast kita kali ini. Udah Om sejam Jarum ya. ya, Om Jarum. Kita udah Mas. 50 menit. Mas Iya Jarum. guys. Oke.
Mungkin di Eh, beberapa kesempatan podcast selanjutan kita akan undang yang lain yang ahli-ahli gitu ya, ahli perbajakan, ahli iya. perorian. Nanti gue undang temen gue juga yang memang sultan Boleh, original, boleh, nanti boleh. gue undang. Boleh, boleh. Dan di Mungkin podcast nanti selanjutnya, podcastnya di ini aja ya, di channel lo ya. nggak apa-apa di channelmu juga. Oh, Nanti nggak di apa-apa. channelku paling diupload juga, cuman selang berapa hari. Tapi dirimu dulu yang Tapi kan channel lo karena kayak lagi bagus-bagus ya nih. biasa aja bos, channelmu lebih bagus bos. Ah, enggak lah. Channel gua apa sih? Ada video 60.000, ada video cuma 80. Tapi setidaknya dengan adanya podcast begini, sebenarnya buat teman-teman juga supaya tahu ya selain silaturahmi sesama YouTuber, sesama gamers, ya bertukar pikiran segala macamnya itu tuh sebagai apa ibaratnya pembuka wawasan lah ya. Hmm. Jadi bukan hanya sebatas gaya-gayaan, enggak. Sebenarnya kita juga ngerasain kok tanian, tapi kita juga beli juga originalnya. Jadi dari sisi gelapnya ada, sisi terangnya ada, dari perubahan dari sisi gelap ke sisi terang ada. Jangan sampai kan ada netizen yang bilang, paling juga bajakan yang di review gitu. Terus ada Iya. yang begitu-begitu kan. Ya namanya orang kalau misalnya nggak tahu sisi-sisi apa si story-nya sih ya pasti itu setiap orang punya berhak sih berpendapat tapi ya kita juga kasih tahu nggak semua kita bajakan juga yang itu kita juga punya orinya bos gitu kan. Iya, benar-benar. Iya, Oke, kayaknya lebih kalau asik. Oke oke kayaknya lebih asik kalau misalnya kita lanjut di podcast selanjutnya dengan tema yang lainnya dan boleh, boleh. bintang tamu lainnya lebih menarik ya guys ya. Boleh, Makanya boleh. jangan jangan lupa kalian mampir ke channelnya, Nah, tonton channelnya Gaming dan Jarum, ya, sama Kepo Tekno. Kepo Tekno, ya. Ya, Kalau channel review. semakin banyak interestnya nih ya, ini kan ya. Ini kita Nah, pertama podcast kan, kita baru duet pertama nih. hmm. Jika di podcast kedua nanti semakin tinggi lagi interestnya, podcast ketiga dan pas terusnya mungkin ada giveaway. Tapi Widih. iya, ada giveaway bos. Kita kan undang bintang tamunya nanti kita tagih giveaway. Bintang tamu ya ditagih. Bintang tamunya nggak dibayar ya. Ya pokoknya nanti kita undang beberapa. Kayak teman kita ini kan kayak apa? Tara Arts kan dulu tuh di grup kita di PS3 gitu. Iya. Dulu tuh belum terkenal seperti sekarang lah ya. Enggak. Masih zamannya itu. Oh tahu sejarahnya tuh. Dan Tara Arts Bang. juga pernah main bajakan Iya. loh. Itu tahu sejarahnya. Mungkin kita undang beberapa di Ya. Kayaknya pertemuan-pertemuan bisa sih selanjutnya. kalau kalau ini lewat Zoom ataupun Discord kayak gini kayaknya sih bisa aja ya. Bisa lah, bisa diatur. Iya. Tapi kita beda dari podcast-podcast gamer-gamer lainnya ya, atau podcast yang udah ada di YouTube. Beda, Kalau beda. kita punya ciri khas podcast kita ini belak-belakan apa adanya. Nggak harus disetting ini gengsi enggak. Udah Enggak. setnya aja lo main bajakan iya gue main bajakan. Ori gitu ya apa adanya nggak usah ditutup-tutupin lah gitu kan kita mah apa adanya aja. Padahal yang dengar mau dengar debatnya nih. Iya. Nanti pengen denger debatnya bener. Ada yang namanya itu apa, lebih condong ke bajakan, lebih condong ke ori, pengen debat sih sebenarnya. Cuman orangnya nggak ada. Nanti aja guys. Kita lanjut di video selanjutnya ya guys. Oke. Kalau gitu sampai jumpa lagi ya Mas Jarum. Kita di video Oke, terima selanjutnya. kasih teman-teman. Silakan dilanjutkan lagi main game Resident Evil 7-nya. Evil ya, sorry, gue salah mulu. Oke, sampai jumpa lagi. Jangan lupa subscribe ke Gaming Jarum dan Kepo Tekno. And bye. Bye bye.